Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bagaimana Bapak Ibu, sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, Bu. Ya, semoga itu yang diharapkan Bapak Ibu karena ini masih panjang kegiatan kita ke depan, jadi memang harus perlu menjaga kesehatan. Apa sudah sarapan pagi Bapak Ibu? Sudah. Bu. Wah, luar biasa. Baik, sebelum kita masuk dalam materi kita untuk hari yang ketiga ini, sebelum kita mulai aktivitas, mari sebagai orang yang beriman, kita berdoa dulu. Dan izinkan saya berdoa menurut ajaran agama saya. Kita berdoa masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, kita bisa sama-sama lihat pada PowerPoint ini. Jadi apa kelihatan share screen saya Bapak Ibu? Terlihat? Ya, Bu. Ya, suara saya jelas Bapak Ibu? Jelas. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, saya mau menyambung kembali materi tentang model assessment ya Bapak Ibu ya. Mungkin ini sudah tidak asing lagi untuk pembelajaran model assessment ini sudah tidak asing lagi untuk Bapak Ibu pelajari, sudah sering terdengar dalam telinga Bapak Ibu, bahkan juga mungkin sampai di mimpi-mimpi untuk assessment ini ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk model assessment ini kita sama-sama melihat pemahaman dari assessment itu apa. Jadi assessment yang tertulis di dalam slide ini yaitu untuk mendapatkan data informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja siswa dalam mata pelajaran dibandingkan terhadap tujuan atau capaian pembelajaran tertentu. Kemudian menurut pemahaman Hornby tahun 1986 bahwa asesmen itu adalah suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Nah, itu mungkin pemahaman sedikit tentang asesmen. Mungkin dari Bapak Ibu punya pemahaman lain menurut pendapat Bapak Ibu asesmen tersebut. Mungkin Pak Bambang dulu. Pak Bambang mungkin bisa memberikan pencerahan pemahaman tentang asesmen yang Bapak ketahui. Kalau menurut saya, asesmen biasanya memang sebagai seorang guru pasti akan melakukan yang namanya asesmen. Mulai dari kita pembukaan, absensi, itu biasanya kita untuk memacu anak, memotivasi anak, itu biasanya pakai asesmen. Meskipun bentuknya tidak secara langsung, tapi terselip dalam pas kita mau ngasih persepsi. Dari situ kita bisa melihat seberapa jauh kemampuan mereka untuk menerima materi yang kita ajarkan. Samping yang terakhir, untuk yang terakhir, asesmen terakhir prosesnya itu Ibu. Ya, terima kasih Pak Bambang, luar biasa jawabannya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, Pak Sumaryanta atau Bu Sri, monggo silakan. Dari saya, Bu. Ya, silakan Bapak Sumaryanta. Secara umum saya sepakat dengan Pak Bambang tadi dan paparan yang Ibu sampaikan bahwa asesmen ini memang sebuah upaya untuk mendapatkan data informasi terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas atau persiapan mengumpulkan data untuk persiapan kegiatan pembelajaran kelas itu ya, sehingga ini sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembelajaran di kelas. Demikian Bu. Ya, terima kasih Pak Sumaryanta. Mungkin dari Bu Sri silakan. Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Sumaryanta. Sepertinya tidak ada tambahan lagi, Bu. Ya, baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya bahwa semua jawabannya sama ya. Jadi upaya untuk menentukan nilai atau jumlah ya untuk mengetahui di akhir untuk pencapaian pembelajaran tersebut. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi ke langkah-langkah merancang asesmen. Jadi di sini ada
langkah-langkah dalam merancang asesmen yang perlu kita lihat di sini. Yang pertama adalah tentang kompetensi dasar. Ada kompetensi dasar, kemudian ada juga kisi-kisi. Ada kisi-kisi asesmen, Bapak Ibu. Jadi kita melihat satu-satu terlebih dahulu dari kompetensi dasar ini, yaitu kompetensi ini terdiri dari contents, kemudian ada konteks, cognitive level, dan knowledge. Kemudian ada kisi-kisi asesmennya, yaitu terdiri dari tujuan, contents, indikator, bentuk, teknik, dan instrumennya. Kemudian kita masuk lagi setelah dari kisi-kisi asesmen ini, ada instrumen asesmen, yaitu ada valid, ada butir, ada paket tes, ada bahasa, konstruksi, dan substansi. Kemudian untuk pelaksanaan asesmennya. Pelaksanaan asesmennya ini kita bisa melihat dari waktu, teknis, dan pengadministrasiannya. Nah, dilanjutkan lagi dari pelaksanaan asesmen ini ada analisis hasil asesmen. Baik, Bapak Ibu bisa memperhatikan untuk analisis hasil asesmen ini terbagi dalam dua bentuk, yaitu secara kualitatif dan juga secara kuantitatif. Kemudian yang terakhir itu adalah pemanfaatan dari hasil asesmen. Nah, pemanfaatan dari hasil asesmen ini kita bisa melihat dari S-learning, for learning, dan off learning. Mungkin itu langkah-langkah dalam merancang asesmen. Baik Bapak Ibu, dari pemahaman tentang asesmen, kemudian langkah-langkah asesmen ini, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan tentang langkah-langkah ataupun juga tentang pemahaman dari asesmen ini. Saya berikan waktu dan kesempatan untuk kita bisa diskusikan. Ibu mau boleh bertanya? Baik, silakan Pak Bambang. Untuk analisis hasil asesmen itu biasanya pemanfaatannya untuk apa ya, Bu? Kenapa harus kita analisis gitu asesmennya? Baik. Baik, Bapak Ibu, silakan. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaan dari Pak Bambang. Saya berikan kesempatan sambil saya membuka diskusi. Silakan, mungkin Bapak Sumarianta atau Bulan, silakan. Ya. Silakan, Pak. Kalau yang saya pahami, analisis hasil asesmen ini setelah asesmen kita lakukan, kita mendapatkan data gitu ya, maka kemudian data itu kita analisis untuk mendapatkan informasi sejauh mana hasil yang sudah didapatkan oleh peserta didik. Begitu Pak Bambang. Oke. Ya. Iya, ya begitu ya Pak Bambang ya. Mungkin Ya. dari Bulan ada tambahan untuk menganalisis perlunya hasil asesmen ini. Ya, hasil analisis itu kan menjawab tujuan kita tadi melakukan asesmen ya. Kita ingin mengumpulkan data dan informasi. Kalau misalnya kita berikan asesmen tanpa kita analisis, itu kan namanya data mentah karena itu belum berbunyi apapun begitu ya. Tapi kalau sudah kita olah, kemudian kita interpretasikan, maka kita bisa membuat satu simpulan tentang seperti apa sih kondisi peserta didik setelah memperoleh pembelajaran dari kita, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Seperti itu Bu, perlunya menganalisis. Baik, terima kasih buat Pak Sumarianta dan Bu Wulan yang sudah luar biasa aktif di dalam merespon pertanyaan dari Pak Bambang. Bagaimana Pak Bambang bisa diterima jawaban tersebut? Jadi intinya dari pertanyaan tadi kita bisa melihat bahwa dari hasil asesmen ini ada jawaban bagi kita tentang keterampilan yang kita akses, bisa dapat kita interpretasikan, dan terakhir itu kita bisa membuat kesimpulan. Jadi kita bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan
atau kesulitan dari siswa pada saat belajar ya, untuk menemukan kebutuhan belajar siswa gitu ya Pak ya. Iya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Wah Bapak Ibu ini luar biasa, hebat-hebat semua aja. Saya jadi Terima kasih Bu. belajar tambahan lagi nih dari Bapak Ibu nih. Baik, silakan Pak Bambang, mungkin bisa direspon dulu pertanyaan tadi, silakan Pak. Oh iya, terima kasih Ibu. Jadi sangat masuk, jadi lebih paham, lebih jelas apa yang telah disampaikan oleh Ibu Eka. Terima kasih banyak, dan tambahnya juga dari Ibu Wulan sama Pak Marianta, saling menguatkan jawabannya, bagus sekali. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Karena waktu juga ya, kita dibatasi waktu, saya mencoba untuk menjelaskan satu slide lagi tentang manfaat asesmen ya Bapak Ibu ya. Jadi ini di sini ada manfaat asesmen. Ada beberapa yang perlu kita lihat dalam manfaat asesmen itu, yaitu yang pertama memberikan informasi tentang tingkat pencapaian kompetensi anak yang berkaitan dengan bidang pengembangan kemampuan dasar. Kemudian yang kedua, memberikan umpan balik kepada guru untuk memperbaiki program dan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan bagi guru untuk menempatkan anak dalam kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Nah, mungkin itu manfaat dari asesmen. Ada masukan atau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, saya berikan kesempatan dulu. Mungkin ada yang mau menambahkan tentang asesmen ini? Boleh bertanya Bu Eka? Silakan Bu Wulan. Bisa kembali ke slide yang 3 tadi ya Bu ya. Kalau ya, kita Bu. kan yang ini ya Bu ya, langkah-langkah ya. Ya di kurikulum ya, Bu. sekolah penggerak itu kan kita mengenalnya capaian pembelajaran ya. Jadi di langkah-langkah ya, perancang asesmen itu posisi capaian pembelajaran ada di mana ya Bu? Iya Bu. Baik Bapak Ibu, mungkin Bapak-Bapak bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaan dari Bu Wulan untuk langkah-langkah merancang asesmennya ini, karena dalam materi kita ya untuk PSP ini kan lebih ditujukan pada capaian pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan masukan atau saran dari pertanyaan Bu Wulan. Saya berikan kesempatan Bapak Ibu. Saya Bu. Silakan Pak Sumaryanta. Kalau enggak salah kemarin di kurikulum ini kompetensi pembelajaran itu kan diganti dengan capaian pembelajaran ya. Jadi mungkin Iya, Pak. Dalam proses merancang asesmen, pertama berarti kita tidak memilih kompetensi dasar, tapi kita menentukan dulu capaian pembelajaran itu. Atau capaian pembelajaran itu mengganti posisi kompetensi dasar. Begitu tidak Bu ya, pengetahuan saya. Iya, baik Pak. Jadi kalau berdasarkan modul yang kita pakai dari kurikulum kemarin, memang seperti yang Bapak Sumaryanta jawab ya, memang jawabannya seperti itu. Jadi kita mulai dari capaian pembelajaran. Jadi mohon maaf, ini slide yang saya buat ini tadi kan kita sempat diskusi bahwa nanti langkah-langkah untuk merancang asesmen ini kan bisa saya ambil dari yang dasar. Jadi saya mulainya dari kompetensi Pak, tapi nanti masukannya itu bisa kita bisa ganti atau kita bisa ubah. Jadi kompetensi dasar itu bisa kita mulai dari langkah-langkah awalnya dengan capaian pembelajaran. Mungkin seperti itu Pak. Baik Bu. Bu Wulan mungkin seperti itu ya Bu Wulan ya, bisa diganti dari kompetensi dasarnya untuk capaian pembelajarannya. Ya, terima kasih Pak Sumaryanta, Bu Eka. Sama-sama Bu Wulan. Baik Bapak Ibu, supaya kita jangan tegang-tegang nih. Ini nanti ada 9 hari ke depan, Bapak Ibu kita ice break dulu. Mungkin ada yang mau pimpin kita dalam ice break kita pada siang hari ini, boleh silakan. Biar jangan tegang-tegang ya. Mungkin Pak Bambang bisa pimpin kita atau Pak Sumaryanta. Biasanya Bapak-bapak banyak ide. Ya. Waktunya tinggal 6 menit, Ibu. Baik.
Baik, pre-memory untuk icebreak-nya. Jadi Bapak Ibu tolong diperhatikan untuk tugasnya, tugas asinkronusnya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat atau membuat rubrik dari skor penilaian sikap ini. Jadi ada penilaian sikap kedisiplinan, kemudian ada contoh, nanti ada terlampir di dalam LMS. Kemudian ada yang perlu Bapak Ibu buat dalam rubrik ini yang dinilai mulai dari kompetensi dasar, kemudian ada alokasi waktunya, nama siswa, dan sikap yang diamati. Ya, itu tugas. Ada pertanyaan Bapak Ibu untuk tugas? Kemudian nanti diunggah ya Bapak Ibu ya ke LMS-nya. Untuk tugas ini mandiri Bapak, jadi satu-satu ya, mandiri, dikerjakan sendiri-sendiri. Kemudian nanti diunggah ke LMS masing-masing Bapak Ibu. Baik. Ya, terima kasih. Kemudian yang berikut ada refleksi. Jadi nanti refleksi ada beberapa refleksi yang perlu kita diskusikan, yaitu pengalaman Bapak Ibu dalam membuat model asesmen. Kemudian ada tantangan Bapak Ibu yang dirasakan dalam membuat asesmen. Dan yang ketiga, hal-hal apa saja yang menurut Bapak Ibu penting dalam melaksanakan asesmen. Nanti refleksinya bisa kita lanjutkan diskusi untuk esok hari. Untuk kita diskusi refleksinya Bapak Ibu. Mungkin itu saja. Kalau ada hambatan atau ada kendala, Bapak Ibu bisa sharing atau bisa kita berbagi via WA group ya Bapak Ibu ya, atau mungkin juga bisa lewat forum diskusi di LMS. Mungkin itu saja karena waktu kita sudah cukup terbatas. Untuk materi siang hari ini cukup. Besok kita akan lanjutkan tepat waktu ya Bapak Ibu ya. Kita masuk tepat waktu jam 8 biar jangan ada yang susah payah nanti masuk Jimit-nya. Itu saja, jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa besok. Wassalam, selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam. Saya keluar ya Bapak Ibu ya. Saya keluar dari Jimit ya. Selamat siang.